Shalom semuanya. Shalom semuanya. Haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Mungkin saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di belakang untuk kita maju ke depan, 2-3 baris ke depan. Sebelum kita memulai ibadah kita, baik. Haleluya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang ke tempat ini, ketika kita datang ke gereja, kita akan merasakan lawatan Tuhan. Amin. Apapun yang Bapak Ibu Saudara rasakan, saya percaya ketika keluar dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan hal yang beda dari biasanya. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada siang menjelang sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, dan kita akan membacakan Pentakosta. Kita akan membacakan bersama-sama apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bersatu di dalam doa syafaat kita pada saat sore hari ini. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk sore hari ini. Kalau kami boleh kembali beribadah di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah yang ketiga ini Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi Tuhan atas setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami percaya ada kuasa-Mu, ada hadirat kuat di tempat ini ya Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa Tuhan, percepat langkah mereka ke tempat ini ya Tuhan. Berikan kerinduan untuk datang bersama-sama beribadah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa baik cuaca cerah maupun hujan Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap pribadi punya kerinduan yang kuat Tuhan untuk datang beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga pada saat sore hari ini ya Bapa, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Shaya ralaba 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 shanda ya ralaba 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 shaya ralaba ralaba. Kami mau mengucapkan berkat atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Shanda ya ralaba ralaba. Tuhan kami berdoa Tuhan, mata-Mu tertuju atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa ada pemulihan, ada kebangkitan Tuhan atas bangsa kami dalam segala bidang ya Tuhan. Ada roh yang takut akan Tuhan atas setiap pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa bagi Pak Presiden dan wakilnya, bahkan setiap pemimpin Tuhan, baik dari tingkat provinsi, kabupaten hingga sampai daerah Tuhan. Kami berdoa orang-orang yang takut akan Tuhan yang Tuhan tempatkan. Terlebih Tuhan pada tanggal 27 ini Tuhan, kalau kami sama-sama akan lakukan pilkada serentak Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, ada keamanan, ada perlindungan penjagaan daripada Tuhan. Kami mau tolak setiap kuasa-kuasa kegelapan, setiap roh-roh yang mau memecah belah, memberontakan. Tuhan kami mau tolak batangan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami berdoa setiap pemimpin yang terpilih semuanya daripada Tuhan. Amen. Yang punya roh takut akan Tuhan. Amen. Memimpin dengan penuh kebijaksanaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami. Mulai dari Pak Rubin Adi bersama dengan
semua rekan yang memimpin di sinode Tuhan, juga Opa Niko, Oma Hermin beserta para wakilnya, para gembala Rayo CK Tuhan, Gembala Kul, kami berdoa semuanya Tuhan, ada tuntunan, ada visi yang daripada Tuhan, terlebih Tuhan untuk mengakhiri tahun 2024 ini, kami mau selesaikan semuanya dengan excellent ya Tuhan. Berkati juga Papa Jo, Mama Olga di tempat ini Tuhan, terus beri kuat, terus beri sehat, kemanapun mereka melayani, tempat yang mereka injak Tuhan, berkati Tuhan, urapi ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Juga sore hari ini kami terus Tuhan tak henti-hentinya mengangkat doa kami ya Bapa, untuk generasi kami Tuhan, untuk generasi Yeremia ya Bapa. Sikaya ralaba 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 syandaya ralaba ralaba ralaba. Tuhan, kami berdoa, bangkitkan Tuhan, bangkitkan generasi di Tuhan, generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa ya Bapa. Tuhan, pakai generasi Yeremia ini Tuhan untuk jadi pemberita-pemberita Injil Tuhan, di tempat-tempat di mana mereka berada Tuhan, baik di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di tempat kerja mereka, di pelayanan Tuhan, pakai mereka ya Bapa. Karena kami tahu ini generasi pilihan Tuhan, yang Tuhan sudah janjikan ya Bapa. Tuhan berkati, kami mau berdoa Tuhan, setiap teman-teman kami yang terikat Tuhan di luar sana akan dosa Tuhan, kami mau berdoa terlepas di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka hanya terikat dengan Engkau Tuhan, dengan hal-hal kekekalan kerajaan sorga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah perbuat. Kami percaya Tuhan dengar setiap doa kami. Hati kami siap untuk memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu pada saat sore hari ini Bapa. Hadirlah, bertahtalah di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom, kita tahu bahwa tahun 2024 disebut sebagai tahun politik, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga dunia. Menurut majalah Time, 64 negara termasuk Uni Eropa mengadakan pemilu yang melibatkan hampir 49% populasi dunia. Pemilu ini mencangkup pemilihan pejabat eksekutif seperti presiden, gubernur, serta pejabat legislatif seperti anggota DPR dan Senat. Di penghujung 2024, Indonesia juga akan mengadakan pilkada serentak. Dalam konteks ini, insan Pentakosta sering bertanya, perlukah kita peduli dengan politik? Jawaban singkatnya, ya. Umat Kristen sepatutnya peduli. Umat Kristen di Indonesia telah terlibat dalam politik sejak awal berdirinya negara, termasuk dalam penyusunan UUD 1945. Keterlibatan ini bisa bersifat pasif seperti membayar pajak dan menaati hukum, atau aktif seperti memilih dalam pemilu atau mencalonkan diri untuk jabatan publik. Dalam Kejadian 41 ayat 38-41 dan Yeremia 29, kita melihat pentingnya keterlibatan umat Tuhan dalam politik. Kisah Yusuf yang diangkat sebagai penguasa di Mesir mengajarkan beberapa prinsip penting. Yang pertama, orang percaya bisa membuat perbedaan positif dalam pemerintahan. Yang kedua, karakter saleh tetap penting meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan terlihat oleh orang lain. Dan yang keempat, Tuhan memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Anggapan bahwa politik itu kotor justru menjadi alasan bagi umat Kristen untuk masuk dan menggarami dunia tersebut dengan nilai-nilai kebenaran seperti terang dunia. Contoh lain bisa dilihat dari Daniel dan teman-temannya yang memimpin di kerajaan Babel dengan integritas dan hikmat Tuhan. Tuhan juga mengajarkan pentingnya doa bagi negeri kita. Doa ini adalah bentuk kepedulian yang pasif tapi berdampak aktif pada kesejahteraan negara. Mark J. Cartledge dalam bukunya The Holy Spirit and the Public Life mengatakan, Roh Kudus menjadi penting dalam menjalankan peran kita di masyarakat dan dalam menghadapi politik.
Sebagai warga negara, keterlibatan dalam politik adalah hak dan tanggung jawab kita. Gereja tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi mengajarkan jemaatnya untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Lalu, bagaimana dengan keterlibatan umat Kristen dalam pemilu, termasuk pilkada di Indonesia? Memilih pemimpin bukan hanya soal kapasitas, tetapi juga karakter, kredibilitas, dan integritas. Baik dalam perjanjian lama maupun baru, pemimpin yang dipilih haruslah yang takut akan Tuhan dan memiliki kehidupan yang tidak menjadi sandungan. Pemimpin yang benar akan membuat negara berjalan dengan baik. Negara yang baik dihasilkan dari keputusan yang benar yang dibuat oleh pemimpin yang bekerja sesuai dengan prinsip Alkitabiah. Paulus mengingatkan kita bahwa pemerintahan adalah alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, sebagai warga Kristen di Indonesia, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, peduli pada politik dan pemerintahan bangsa. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan Tuhan agar Roh Kudus memberi hikmat dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, memilih dengan bijak, mempelajari calon pemimpin dan partai pengusung mereka. Dan yang keempat, menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab, tidak bersikap masa bodoh atau golput. Saudara, mari kita tunjukkan cinta dan tanggung jawab kita sebagai warga negara dengan percaya bahwa Tuhan akan membawa kebaikan dan keadilan bagi Indonesia melalui pemimpin-pemimpin yang terpilih. Sebagai insan Pentakosta, kita diharapkan menjadi contoh dalam mencintai bangsa, karena hal itu mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. J. Lemena, umat Kristen harus menjadi teladan dalam kecintaan dan tanggung jawab pada tanah air sebagai cerminan kecintaannya kepada Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Oralah sikaya rala barala 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 sikaya rala barala 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 barala. Oh ya rasikaya rala barala barala shandaya rala barala kami sembahkan puji syukur beri hormat sekaya rala barala ya rala. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang dalam hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang untuk menyembah Dia. Biarlah pada hari ini hanya nama Dia yang kita tinggikan. Hanya nama Yesus yang kita tinggikan. Apapun permasalahan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini Tuhan bawa Bapak Ibu Saudara ke tempat ini bukan suatu hal yang kebetulan. Oleh sebab itu saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama kasih yang terbaik. Kita kasih persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat hormat pujian kita kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Oralah sikaya rala barala barala hiaralah sikaya rala barala barala. Oh ya raba syadara la barala barala. Kami sembah, kami puji, hormat bagimu. Sikaya rala barala syadara la barala ora barala syadara rala barala ya rala sikaya rala barala
Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Ora syadara bara bara. Oh, apa ya bara. Sandaya bara. Kami sembah Engkau dahsyat Tuhan, Engkau yang termulia. Oh ya rasa daraba, kami beri hormat, kami beri pujian. Shikaya raba, Shikaya raba. Oh ya raba, Shanaya raba. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselali pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat lagi sama-sama dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselali pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Walau dunia semua bergoncang, tak
tergoyahkan kau tetap. Semua ajak Bapak Saudara kita sama-sama. Betapa dahsyatnya Pencipta, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselangi, tak terselangi di pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya tetap Allah, walau dunia sebuah tak tergoyahkan kau tetap. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah kami. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia sebuah berdosa, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari kita sembah Tuhan. Ora shikaya rala bara. Oh ya rasia rala ba. Shandara ya rala bo. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh raya bara. Shikaya rala bara. Kami sembah Engkau Tuhan, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Oh Shikaya rala bara. Kami sembah. Oh haleluya. Tinggikan nama-Mu, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabba, haleluya. Kami minta uratan-Mu Tuhan, kami minta uratan-Mu Tuhan, kami minta lawatan-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Ora syakara la bara, ora shikara la bara. Haleluya, haleluya. Shikaya la bara, ora shikaya la bara. Haleluya. Syakara bara. Kami sembah. Ya Rabba ya Rabba, Shandara Rabba ya Rabba.
ini sama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Kau tetap ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap tepuk tangan, sorak-sorai. Engkau Allah yang kudus, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus. Sandara barala baralaba, tiara barala 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 baralaba, sandara yarala baralaba. Sikaya rala barala 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 barala. Ora syanda ya rabarala baralaba. Syanda ralaba ya ralaba. Terus buka hati kita Bapak Ibu Saudara. Oralah sikaya ralaba ralaba ya ralaba ralaba ralaba. Oh ya raba ya ralaba ralaba. Haleluya. Kami sanjung, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang kudus
di dalam hidup kami. Oh, Shkayaralabaralabaralaba. Haleluya. Oh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Hosana bagi-Mu, Hosana bagi-Mu Yesus, di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sekali lagi katakan, ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Oh, rasikaya rabarala baralaba, ora barala 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 baralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Saya rindu untuk menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh salam kiri kanan katakan Tuhan kita dahsyat. Serukan nama Yesus, maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gewata, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus, Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yang memuji nama Tuhan lebih lagi katakan
Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuat namanya. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Semua tangan di atas. Nama Yesus, menara yang kuat. Yes. Nama Yesus, kota benteng yang Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas jalannya. Oh, berikan tepuk tangan sorak-sorai haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Ora shikaya rala barala barala barala. Ora shikaya rala barala 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 ba. Shandara la barala 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 ba. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Kami minta urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid ya Bapa. Agar kami mau duduk diam Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Ora shikaya ralaba ralaba. Oh ya raba rala ya ralaba. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sama-sama kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita angkat lagu ini sama-sama dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kami renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan siang dan malam. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapa, itulah tujuan tertinggi dari kehidupan kami, di mana kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Menikmati Engkau di dalam segenap hidup kami. Karena kami tahu bahwa kami menemukan makna yang sesungguhnya akan kehidupan jikalau kami ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lewati sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang karena pemeliharaan Tuhan dan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Engkau juga sudah menghantar kami kembali ke ruangan ini, di mana kami boleh bersekutu satu sama lain Tuhan. Biarlah bukan hanya di tempat ini saja, tapi di seluruh kehidupan kami menjadi penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Firman yang begini penting bagi hidup kami. Sebagai pelita bagi jalan kami dan terang bagi langkah-langkah kami ya Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu, firman yang hidup, yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi pada sore hari ini Tuhan. Urapi
biar kami siap mendengar firman. Segala kemuliaan hormat bagimu. Dalam nama Yesus kita yang siap mendengar firman bersama katakan amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Silakan duduk saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Silakan duduk. Apakah ini bisa dipoto dulu sebagai kenang-kenangan? Kok ini surprise banget ada orang di sini ya. Bisa dipoto dulu ya. Shalom. Puji Tuhan ya, ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya karena kalau tidak salah saya baru pertama kali melayani yang jam 3 sore ini ya. Karena ini ibadah yang masih baru. Saudara-saudara, saya sudah menyiapkan sebuah tema bagi kita sore hari ini. Salah satu hal yang sangat penting di dalam kekristenan ya. Udah bisa dibukakan PowerPoint-nya. Sebenarnya saya menginginkan ada pointer ya, biasanya agak sulit ya kalau tanpa pointer. Oh, ini berarti minta tolong bisa di mimbarnya digeser sini supaya kelihatan. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan, makasih. Hari ini akan membahas mengenai bagaimana kita menghidupi sebuah kehidupan yang berkemurahan hati. Mari bersama-sama saya katakan berkemurahan hati. Apakah teman-teman yang di sebelah kiri bisa lihat nih? Jelas ya. Nah, saudara-saudara, salah satu hal yang sangat penting dari kehidupan kekristenan adalah meniru seperti Yesus yang selalu digerakkan oleh belas kasihan. Saudara, saya akan membahas mengapa kita perlu berkemurahan hati. Namun beberapa ayat yang penting kita lihat dulu. Yang pertama yaitu Ibrani 13 ayat 16 atau Hebrew dalam New Jerusalem Bible dikatakan keep doing good and sharing your resources atau teruskanlah lakukan yang baik dan bagikanlah sumber-sumbermu atau koinonia. Mari bersama-sama saya katakan koinonia. Sudah disebutkan bahwa gereja ada 4 tugas. Yang pertama adalah kesaksian atau marturia. Yang kedua adalah koinonia. Koinonia itu artinya bersekutu. Di dalamnya ada ibadah, ada sakramen, ada pemberitaan firman dan ada saling berbagi satu sama lain, itulah koinonia. Dan yang ketiga yaitu diakonia. Diakonia adalah memperhatikan orang miskin dan yang keempat adalah didaskalia atau pemuritan. Jadi gereja harus memuridkan. Nah, kemudian dikatakan firman Tuhan di sini 2 Korintus 8 ayat 4, mereka mendesak kami. Siapa mereka ini? Mereka adalah jemaat di Makedonia, itu adalah Eropa pada saat itu yang dulu pada zaman Alkitab yaitu jemaat di Filipi dan Efesus. Mendesak kami, yaitu kami siapa? Paulus. Beri dong kepada kami kesempatan untuk memiliki sukacita memberi uang kami atau koinonia bagi umat Allah. Nah, saudara-saudara, saya mau kasih tahu dulu apa ini konteksnya. Jadi pada waktu itu terjadi bala kelaparan di Yerusalem. Sehingga Paulus itu harus mencari dana atau fundraising untuk membantu umat Allah yang ada di wilayah Yerusalem. Nah, hebatnya memang jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang selalu suka memberi. Tetapi saudara, dalam bahasa Inggris agak lebih ekstrim kata meminta di sini dengan sangat. Dipakai kata beg, they beg us, yaitu mereka mengemis kepada kami, ya. Makanya kalau kata beggar itu pengemis. Ya. Bayangkan betapa senangnya saya kalau saya seorang pendeta di tempat ini. Jemaat itu sampai desperately, sampai begging atau begitu meminta dengan sangat sampai ngemis. Tolong dong libatkan saya untuk saya bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan. Waduh, luar biasa ya. Tahun 1995. Saya menjadi pengerja di sebuah gereja yang kecil di Kampung Kumuh di Tanah Abang. Sampai sekarang gerejanya masih ada. Gerejanya cuman jemaatnya kurang lebih 30-40 orang. Gangnya untuk masuk ke situ, gangnya sempit sekali. Hanya bisa dua orang berpapasan. Dan itu kampung yang bau sekali. Jemaatnya adalah pemulung, penarik beca pada waktu itu ya. Orang-orang low class. Nah, kalau udah malam minggu, banyak preman-preman yang bertato, ngisap ganja, nyuntik-nyuntik di situ, pakai sabu, mabuk. Jadi kalau pagi-pagi kita mau ke gereja, mereka sudah tidur di situ,
kita harus pelan-pelan melangkah untuk bisa masuk ke gereja. Tapi mereka nggak mau ganggu gereja, mereka baik sama gereja. Cuma mereka tidur di gang sempitnya yang masuk gereja. Di depannya juga sempit. Lalu pada waktu itu kita kepikiran mau bikin malam dana karena ibu nenek tua yang di depan gereja mau dijual rumahnya yang gubuk itu. Jadi kita mau beli supaya kalau bubar jemaat ya, itu ada space di situ untuk interaksi. Sekalian juga bangun pastori supaya ada di lantai 2 tempat tidur para pengerja gitu. Saudara tahu apa yang kita lakukan? Kita bikin malam dana di restoran yang enak, namanya sampai sekarang masih ada restorannya, Restoran Sentral Tomang. Kita jual undangan, saudara. Kita undang pengkhotbah hebat yang mampu menggetarkan hati orang sama menggerakkan dompet orang. Kita panggil artis yang suaranya bagus untuk bernyanyi-nyanyi rohani. Bayangkan sudah dikasih makan enak, dikhotbah yang pengkhotbah top, penyanyi top. Tapi saudara, setelah kita selesai malam dana, uang yang terkumpul malam dana itu ternyata hanya bisa membayar restoran dan kita nggak bisa beli tanah itu. Saudara, jemaat di Makedonia nggak perlu dikhotbahi, nggak perlu dikasih makan enak, nggak perlu dikasih artis hebat, tetapi mereka mengemis kepada Paulus dan berkata, let us to have the joy of giving our money. Bagaimana saya bisa dilibatkan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Nah, sekarang kita melihat lagi 1 Timotius 6 ayat 18. Ya, be generous ya. Menjadi kaya kamu dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, willing to share, itu juga koinonia, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita perlu bermurah hati? Why we have to be generous, ya? Mengapa saudara dan saya harus berkemurahan hati? Sebagai orang percaya, ketika saya mengatakan berkemurahan hati bukan hanya memberi uang, tapi memberikan keahlian, memberikan nasihat, memberikan dorongan, memberikan doa, memberikan talenta, pokoknya orang yang generously, ya, giving, releasing his blessing. Blessingnya itu bisa berkat jasmani, bisa fisik, bisa uang, harta dan seterusnya. But why? Yang pertama alasannya karena dengan bermurah hati itu menciptakan sebuah gambaran dari komunitas. Mari bersama-sama saya katakan komunitas. Maksudnya apa? Nanti saya terangkan, ya. Mari kita lihat 2 Korintus 9 ayat 11 sampai 12. Kemurahan hatimu tidak hanya menyediakan bagi kebutuhan umat Allah, tetapi juga mendatangkan doa pengucapan syukur bagi Allah. Your generosity not only provide for the needs of God's people, but also produces prayers of thanksgiving to God. Kemudian jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 berkata bahwa komunitas orang percaya itu saling berbagi segala yang mereka miliki satu sama lain. Jadi saudara, kemurahan hati itu adalah menggambarkan kita sebagai gereja yang disebut komunitas ilahi. Saudara, tahukah saudara apa tujuan kita bergereja? Tujuan kita bergereja yang paling utama salah satunya adalah kita menjadi prototipe dari kerajaan sorga di muka bumi ini. Di mana lewat persekutuan kita dengan sesama kita seiman, kita bisa saling mendorong, saling mendoakan, saling berbagi. Yang kuat menolong yang lemah melihat bahwa itu adalah tangan Tuhan yang saya harus hargai di dalam menolong saya. Tapi yang problem sekarang di gereja-gereja, yang kuat nggak mau nolong yang lemah, atau sebaliknya, ada orang kuat di gereja yang mau nolong yang lemah, tapi yang lemah nggak tahu diri. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya punya teman seorang pendeta di Pekanbaru, dia bilang gini pada saya, Pak Gultom, saya mendirikan koperasi simpan pinjam di gereja dengan maksud pertama, supaya orang-orang di gereja yang ekonominya lemah bisa mendapatkan pinjaman uang, kalaupun ada bunganya, itu bunganya kecil sekali hanya untuk membayar tenaga adminnya. Oke. Karena mereka sasaran dari para rentenir, ya. Saudara, ada orang bilang gini, boleh nggak orang Kristen menjalankan uang atau rentenir?
dengan mengambil bunga. Kalau menurut saya boleh asal. Asal apa? Jadi begini. Misalnya kalau saya ini seorang rentenir, ya, keliling sama Anda, saya pinjamkan uang di atas bunga bank, itu sah, tapi ada tapinya. Kenapa saya katakan sah? Kalau itu untuk modal usaha, atau untuk merenovasi rumah, atau untuk beli mobil, atau barang-barang konsumtif, itu enggak masalah. Karena kenapa bunganya lebih tinggi dari bank, itu juga dia juga punya risiko karena saya enggak pegang agunan. Sehingga saya bunga tinggi. Yang enggak boleh adalah membungakan uang dengan tidak manusiawi, dengan di atas bank, bila itu dipinjam untuk berobat untuk sakit, atau anaknya butuh masuk sekolah, pinjam uang sama kita, tapi kita bikin bunga di atas bank. Harusnya sebagai orang Kristen kita kebutuhan-kebutuhan emergensi atau kemanusiaan harusnya bila perlu jangan ada bunga, ya harusnya, ya. Jadi itu yang nggak boleh, ya rentenir yang meminjamkan uang untuk kebutuhan orang sakit, orang nggak anaknya mau masuk sekolah atau mau katakanlah mengalami musibah, sebaiknya jangan dibungakan, ya. Jadi rentenir itu tidak selalu buruk, ya. Dia boleh, tetapi asal untuk bisnis atau modal usaha dan segala macam. Nah, kembali ke cerita tadi. Jadi teman saya bilang gini. Yang kedua juga supaya orang-orang non-Kristen di sekitar gereja dapat benefit dari kehadiran gereja Tuhan di lingkungan. Daripada mereka ini jemaat sama orang non-Kristen ini bulan-bulanan dari rentenir dan atau kalau sekarang bahasanya pinjol, ya. Mending gereja menyediakan support. Tapi dia bilang, tapi yang membuat hati saya sedih Pak Gultom, apa yang terjadi? Justru tingkat pengembalian yang on time dan sangat kooperatif itu datang dari orang-orang non-Kristen di sekitar gereja. Tapi malah jemaat-jemaat yang pinjam uang itu pada ngemplang. Tahu nggak ngemplang? Alias nggak bayar atau seenak udelnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada orang yang kuat mau nolong yang lemah, tetapi yang lemah nggak tahu diri. Ya, sudah dibantu, bukannya dia sportif untuk mengembalikan itu. Atas nama gereja kan harus mengasihi. Ya, sehingga kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Nah, jadi dengan berkemurahan hati itu adalah suatu simbol bahwa kita komunitas. Sekarang di gereja-gereja, ya. Sekarang di gereja-gereja jemaatnya di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Batam segala macam di kota-kota. Sekarang banyak orang datang ribuan ke gereja, tapi tidak membentuk komunitas. Misalnya apa? Misalnya begini. Contoh ya, kedua ibu ini misalnya sudah 15 tahun berjemaat di sini. Misalnya, sebagaimana Yesus tidak berubah, maka kedua ibu ini setiap kali datang ke kebaktian ke gereja ini selalu nggak berubah duduknya, selalu di sini. Ada nggak orang gitu? Kalau ke gereja nggak mau pindah duduknya, selalu di situ ada kan? Malah kalau dia terlambat datang, ada orang duduk di kursinya, dia bilang, mayat saya langkai dulu, saya udah 10 tahun duduk di sini gitu ya. Nah, anggaplah mereka berdua ini adalah jemaat yang tidak pernah berubah tempat duduknya selama 15 tahun. Maaf Bu ya, saya kalau pegang bagian kepala ibu minta maaf sekali lagi. Bayangkan itu artinya 15 tahun lamanya, setiap minggu ibu ini mandangi batok kepala ibu ini dari belakang. Tapi bisa loh, ibu ini belum tentu tahu namanya ibu ini siapa. Sebaliknya juga demikian, berapa anaknya, di mana rumahnya, apa pekerjaannya, bisa nggak tahu. Itu terjadi di kota-kota, di gereja kota-kota. Kenapa? Karena orang menganggap gereja itu cuma sekedar kumpul-kumpul. Padahal gereja itu adalah komuni. Komuni yang kudus, di mana mereka saling berbagi, saling mengenal. Nah, saudara, saya 5 tahun tinggal di Korea Selatan, melayani di Korea Selatan. Saudara, gereja-gereja di Korea Selatan, mau ukuran kecil, menengah sampai yang besar, biasanya gereja-gereja Korea itu mempunyai restoran atau kafetaria atau kafe. Jadi kalau sudah minggu begini, ya, udah minggu begini, jemaat itu nggak masak di rumah, mereka beli kupon di gereja, katakanlah misalnya sekali makan 20.000 kita di warteg misalnya, mereka jual 10.000. Jadi setelah nanti bubar dari gereja seperti ini,
ya. Mereka nggak langsung pulang, mereka menukarkan voucher itu ngantri untuk makan di kafetaria gereja. Bukan soal makannya, tapi disitulah terjadi fellowship, komunitas. Di mana mereka saling sharing, rumahmu di mana? Rumah saya di Gang Macan. Udah mau masuk nasi ini, Gang Macan nggak jadi masuk, letakkan lagi nasinya. Ada juga opungku di sana, oh ya gitu ya, di Gang Macan, ya. Terus udah mau naik lagi nih, berapa anaknya Pak? Anak saya 3 tapi 1 sakit. Sakit nggak jadi masuk nasinya, letakkan lagi di piring. Ya, saya doakan Pak ya, didoakan. Ya, terjadi interaksi. Ya. Di situ ada saling mendorong, saling mendoakan di meja makan itu. Sekarang di gereja-gereja kota, ibadah 1 jam lebih aja udah bolak-balik lihat jam. Ya. Begitu selesai khotbah, belum doa berkat, langsung tiba-tiba waktu mari kita berdoa mau doa berkat langsung kabur. Ya. Begitu doa berkat, pendeta bilang, kiranya anugerah Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus dan Roh Kudus. Amin. Begitu buka mata, telah terjadi pengangkatan. Banyak yang hilang, saudaraku ya. Makanya saudara, saking begitunya kelakuan orang Kristen, ada yang menangkap segmen ini dan beberapa tahun lalu bikin gereja namanya gereja 1 jam saja dan penuh orang. Ya, kenapa? Karena rupanya menarik, ya kan? Oh ini 1 jam saja, di sini berapa jam gitu. Nah, nanti saya jadi terinspirasi. Bagaimana kalau kita buat aja gereja 30 menit saja? Mungkin akan banyak yang datang ya. Nah, saudara-saudara, karena apa? Karena tidak terjadi komunitas dengan yang semacam itu, saudara ya. Nah, jadi dengan berkemurahan hati kita membentuk komunitas. Yang kedua, apa alasan kita berkemurahan hati? Kemurahan hati itu next, yaitu dia menghancurkan roh materialisme. Mari bersama-sama saya katakan roh materialisme. Lihat ayat firman Tuhan, next. Kamu tidak dapat melayani sekaligus Allah dan uang, Matius 6 ayat 24. You cannot serve both God and money. Kamu nggak bisa melayani sekaligus Allah dan mamon. Ya. Jadi saudara-saudara, dengan berkemurahan hati, kita menghancurkan roh pelit dan roh materialisme. Saudara, kadang-kadang kita nggak habis pikir lihat negara ini, di Indonesia ini. Istrinya cantik, suaminya ganteng, anak-anaknya hebat-hebat, pangkatnya tinggi, uangnya banyak. Tapi masih ketangkap kejaksaan dan KPK korupsi. Bayangkan, belum lama ini seorang mantan pejabat publik ketangkap, ditemukan uang di rumahnya hampir 1 triliun dengan 52 kilo emas. Artinya saudaraku, batas ketamakan itu langit. Saudara kalau pergi ke Sukamiskin, penjara para koruptor sana, ya, itu semua nama-nama Alkitab pada sana. Ada Yohanes, Zakheus, ada Petrus, ada Gaius di sana. Ya, untung aja orang Kristen di Indonesia nggak biasa menamakan nama Yesus, ya, seperti di Meksiko. Seperti sini kan biasa menamakan nama anaknya Muhammad kan, siapa namanya Muhammad siapa gitu kan. Tapi kita kan nggak pernah tanya orang, Bu, baru lahir ya cucunya ya, iya namanya siapa? Yesus Kristus gitu, nggak ada. Tapi di Meksiko ada petinju namanya Yesus ya. Mungkin kalau biasa nama Yesus dipakai di Indonesia ini, mungkin nanti kita akan dengar headline news yang berkata, lalu KPK memborgol Yesus karena korupsi. Ya. Dan ini baru kemarin ketangkap lagi satu gubernur sedang ngori apa ini di sini gini ya. Artinya roh materialisme itu sudah menggerogoti banyak orang. Dilihat dari apa? Pertama, orang yang menyembah Tuhan Allah diganti dengan menyembah uang. Sehingga dia rela mengorbankan apapun demi uang. Yang kedua, roh materialisme dilihat dari pelit sekali. Ya, orang yang sangat pelit sekali. Ya. Berkorban pelit sekali. Ini berbahaya. Ini roh materialisme adalah manifestasinya adalah pelit. Ya. Saudara, saya punya teman masih muda. Umurnya kepala 4. Saya lupa. Jangan-jangan 38 atau 40 ya. Pokoknya masih muda teman saya ini. Dia ini banyak duitnya. Dia pelit sekali. Bahkan kepada istrinya, dia jatah sedikit sekali uang. Saudara, dan dia tertutup emasnya dia, uang dia, tertutup suaminya ini. Bahkan saking teman, kita ada teman gengnya lah istilahnya. Teman
saya nggak terlalu dekat dengan dia, dekat sih, tapi ada lagi teman kita yang lebih dekat dengan dia. Cerita pada saya, bahkan sampai uang cash itu disembunyikannya di bawah joknya mobil. Dia banyak duit, dia pelit sekali. Tapi apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mati kena GERD, dia mati. Saudara tahu apa? Istrinya tidak terlalu sedih dia mati. Lalu datang kepada teman saya ini istrinya, what can I do? Sorry. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Lalu teman saya kasih nasihat luar biasa. Dia bilang gini, bawa sertifikat bukti kematian suamimu, pergi kamu satu-satu datangi bank di kota ini, di kota itu, tanya apakah suamimu punya rekening di situ. Dan saudara tahu, ternyata bukan hanya banyak duitnya. Istrinya merdeka, iya gitu. Makanya suami-suami yang pelit, awas loh, bisa mati duluan kamu, ya kan? Nah, terus istrinya yang dulu cuman pakaiannya sederhana, wah sekarang bisa pakaian bagus, ya. Dulu saudaraku, sekarang dia udah pakai tas katakanlah Louis Vuitton, ya kan? Louis Vuitton itu kan. Nah, dulu pakai dari kulit ular piton tasnya, gitu. Nah, pantas saya lihat di sosial media, suaminya baru meninggal, tidak terlalu terpancar kesedihan di wajah dia. Ternyata dia juga tahu bahwa suaminya juga punya properti tempat lain. Dan sekarang istrinya punya kuasa untuk semua uang dia dan harta dia. Nggak nyangka mati muda saudaraku. Mungkin waktu dia mati itu, dia mati 3 tahun lalu kalau salah. Itu masih kepala 38, 39 antara itulah sampai 40. Bayangin saudaraku ya. Jadi orang yang pelit cepat mati ya. Mari bersama-sama saya katakan bukan saya orangnya. 1, 2, 3. Ya. Iya saudara, senang istrinya saudara ya. Ya nggak ada kesedihan, nggak ada kelihatan terlalu stres. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku, dengan berkemurahan hati kita menghancurkan roh materialisme. Yang ketiga, berkemurahan hati itu memperkuat imanku. Ya. It strengthen my faith. Mari kita lihat bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 13 berkata, pemberianmu membuktikan realitas imanmu. Your giving prove the reality of your faith. Ya. Makanya dikatakan juga dalam 2 Korintus 9 ayat 6, siapa yang menabur sedikit menuai sedikit pula, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi saudara-saudara, sejauh mana iman saudara akan dilihat salah satunya, bukan satu-satunya ya, salah satunya dari realitas pemberian dirimu. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, tahu nggak dalam Alkitab siapa yang pernah diminta Tuhan membuktikan iman tertingginya kepada Tuhan? Karena tadi saya katakan bahwa kemurahan hati pemberian kita itu adalah menggambarkan realitas iman kita. Seperti apa iman kita dilihat dari kemampuan kita untuk mempraktekkan pemberian. Dan saudara tahu siapa? Abraham. Kenapa Abraham? Gini, bayangkan sudah sampai 100 tahun Abraham umurnya baru lahir Ishak. Tiba-tiba Tuhan bilang bawa Ishak itu dengan sekaligus sebilah pisau, korbankan di gunung. Ya, saudara bayangkan seandainya saya dengar suara itu, hai Juniprius, anakmu yang terakhir itu bawa ke puncak untuk disembelih. Langsung saya bilang, setan pergi kamu dalam nama Yesus gitu ya. Nah, tapi waktu itu apa yang terjadi? Abraham itu taat, dia taat bawa Ishak. Saudara, itu menggambarkan apa sebenarnya? Begini, Abraham itu lambang Bapa di sorga, memberikan anaknya yang tunggal, Ishak itu anak tunggal, yaitu Yesus Kristus bagi kita. Itu adalah persembahan yang paling tertinggi. Kesimpulannya adalah, bukan tidak mungkin satu waktu nanti Tuhan menuntut kita untuk ditantang memberikan apa yang paling berharga dari kehidupan kita. Dan nanti itu akan membuktikan seberapa kualitasnya daripada iman saudara dan saya. Contoh ya, 1997 saya baru menikah waktu itu. Tapi
tolong ya kesaksian saya ini jangan ditiru ya. Ini betul-betul kesaksian saya ini pengalaman pribadi yang saya nggak anggap ini berlaku untuk semua orang. Ini sekali lagi jangan ditiru ya, ini spesial untuk saya. 1997 waktu saya baru nikah, nggak lama saya menikah saya dapat beasiswa S2 ke Korea Selatan waktu itu. Lalu saya bilang sama istri saya, "Ma, kamu tinggal aja di Solo," karena dia harus menyelesaikan skripsinya di Solo. Dia udah di ujung dari studinya. Nanti saya akan lihat dulu di Korea, kalau nanti keadaannya bagaimana nanti saya akan undang kamu 3-4 bulan kemudian ke Korea Selatan, saya bilang begitu. Karena beasiswanya untuk 1 orang. Atau kalau enggak nanti liburan saya jemput kamu. Istri saya bilang oke. Saya berangkat ke Korea Selatan. Ternyata Mei 98 terjadi kerusuhan besar di Indonesia. Saudara, Solo itu merupakan kota yang salah satu selain Jakarta yang paling hancur-hancuran, penjarahan, pembakaran di mana-mana. Dan waktu itu saya begitu khawatir sekali karena saya nggak bisa kontak istri saya ke Solo. Istri saya mengurus paspornya ke imigrasi tutup. Dan yang paling mengerikan waktu itu adalah istri saya tuh tinggal di rumah orang Chinese. Dia punya komplek gitu ya, disewa kamarnya itu sama istri saya, itu punya orang Chinese. Which is dulu itu pada waktu itu terjadi sentimen orang-orang Chinese yang banyak mengalami penjarahan dan korban. Jadi saya berkecamuk, khawatir sekali di Korea, mau telepon ke Indonesia tidak bisa, istri saya mau telepon saya di Korea nggak bisa. Zaman itu belum ada WA, internet juga masih terbatas di Korea dan aksesnya sulit sekali. Nah, tetapi yang sebenarnya terjadi krisis yang sebenarnya itu sebenarnya bukan hanya di Indonesia tapi juga di Asia. Kena krisis moneter waktu itu. Lalu kampus saya bikin pekan misi ya. Lalu ada ceramah misi, ya ini Asia sekarang menghadapi pergolakan, kerusuhan bla bla bla, mari kita berdoa untuk Asia bla bla bla, ada ceramah misi. Lalu ada workshop. Workshopnya itu bilang gini, oke, yang nanti yang mau mendengar ceramah misi Asia Tenggara, ruangannya sana ya. Asia Tenggara itu Indonesia, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Singapura gitu ya. Kamarnya sana. Yang mau mendengar presentasi misi Afrika di sana ruangannya. Yang mau di Amerika Latin ke sana. Jadi saudara, saya masuklah ke sana. Ke ruangan misi untuk Asia Tenggara. Di situ ada yang ceramah, lalu kemudian mengajak kita doa untuk menangisi Asia Tenggara yang berkecamuk. Dan terakhir, MC-nya bilang gini, saudara-saudara, kita akan kumpulkan persembahan untuk misi Asia Tenggara. Dan waktu itu saya, dalam hati saya berkecamuk, saya ingin memberi yang lebih, tapi saya hanya punya uang 20.000 won pada waktu itu di kantong saya, yang mana itu setara dengan 2 lembar ini, 200.000. Ya kan, 20.000. Dan ini 20.000 won ini adalah uang jajan saya, ya artinya di satu-satunya di kantong saya. Tapi saya merasa bersalah kalau nggak memberi. Kemudian saya berdoa, Tuhan apa yang mau saya beri bagi misi Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya bilang gini, berikan yang paling berharga di tubuhmu. Saya bilang, di tubuh saya apa ya? Saya pakaianku nggak terlalu mewah segala macam. Tapi hitungan nggak lama saudaraku ada suara kuat. Itu di jarimu itu ada emas. Kasih cincin kawinmu. Cincin kawin. Cincin kawin ini kan berharga sekali, bersejarah. Ini yang ditukarkan di gereja waktu saya menikah, pemberkatan nikah. Tapi karena kuat suara itu, makanya saya katakan tadi jangan ditiru ini ya. Itu berapa detik kemudian datang kantong kolektor, saudara tahu nggak? Saya taat dengan suara itu, saya buktikan realitas iman saya copot, saya masukkan cincin nikah saya deng dalam nama Yesus. Lalu berapa bulan kemudian saya lupa, saya pulang ke Jakarta, rupanya istri saya perhatikan jari saya sudah nggak ada cincin kawin lagi. Dia mungkin batin dalam batinnya, apakah suami saya ini sudah digondol sama cewek Korea gitu ya? Kok udah nggak ada lagi cincin kawinnya gitu ya? Lalu dia tanya gini, Pak, cincin kawinmu di mana? Kok nggak ada di jarimu? Wah, saya siap-siap menerima kemarahan dari dia. Saya bilang gini, Ma, terserah kamu ya, kalau kau mau marah mau apa, tapi nggak tahu kenapa. Saya cerita pada waktu kemarin itu ada pekan misi bla 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 bla, ada tantangan persembahan untuk misi. Saya kasih yang paling berharga dari tubuh saya
Saya copot cincin kawin, saya masukkan kantong kolektor. Saudara tahu apa reaksi istri saya? Dia nangis, dia marah, dia bilang, kalau ngasih sih ngasih, tapi ya Bu jangan itu kan bersejarah. Aku gak bisa terima kau lakukan itu. Mau nangis, aku diam aja kayak orang bodoh gitu. Bengong aja gak bisa jawab. Dia marah-marah sama saya. Jadi ya udahlah, saya bilang itu kan suara dari Tuhan. Gue bilang, nggak bisa, saya nggak terima. Yang lain kayak apa ya? Berapa hari kemudian terjadi sesuatu peristiwa, saudara. Apa itu? Tiba-tiba istri saya kaget, lihat jarinya. Loh, Pak, cincin kawinku kok udah nggak ada, Pak? Ternyata dia ingat tadi pagi atau kemarin sore, saya lupa. Dia kan kami baru menikah, belum ada barang-barang, belum ada mesin cuci. Dia lagi nyuci, mungkin banyak sabun gitu ya. Mungkin licin ya, jadi tanpa dia sadari itu cincin itu lepas dari jarinya. Terus masuk gorong-gorong, gak tahu mungkin waktu Tuhan Yesus datang kedua kali baru ketemu kali itu. Sampai sekarang saya udah menikah sama dia 27 tahun ya, 27 tahun yang lalu ini ya. Hilang itu cincin, lalu dia bilang, aduh Pak, aku baru ingat ternyata waktu nyuci tadi saya gak ngeh. Ternyata udah copot cincin saya dari jari saya. Lalu saya bilang gini sama istri saya, sekarang kita satu sama. Jadi itu cara Tuhan juga supaya kita nggak punya cincin kawin lagi gitu ya. Nah, tapi saudara-saudara, artinya itulah salah satu momen peristiwa yang paling tertinggi yang pernah saya lakukan tindakan iman di dalam hal apa yang disebut dengan memberi. Bukan soal cincinnya mungkin ya itu cincin dibuat di Sumatera Utara 24 karat mungkin cuma berapa gram. Kalau diuangkan barangkali itu mungkin sekitar let's say nggak sampai 5 juta mungkin ya. Tapi bukan soal itunya, tapi sesuatu yang mengandung dalamnya itu adalah sejarah dan pernikahan gitu kan. Tetapi saya berusaha untuk taat kepada Tuhan ya. Tetapi itu bukan berlaku umum ya, itu jangan ditiru sekali lagi ya. Tetapi dalam dimensi lain saudara bisa, bukan tidak mungkin satu kali Tuhan menantang saudara untuk memberikan yang paling berharga dalam hidup saudara. Dan ini janji Tuhan, 2 Korintus pasal 9 ayat 8. God is able to make it up to you by giving you everything that you need and plenty left over to give joyful to others. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu dan malah berkelebihan yang dimaksudkan untuk memberi dengan penuh sukacita kepada orang lain. Ya. Baik, yang keempat. Mengapa kita berkemurahan hati? Karena berkemurahan hati itu adalah sebuah investasi bagi kekekalan. Mari bersama-sama saya katakan investasi bagi kekekalan. Mari kita lihat Lukas 16 ayat 9. Pergunakanlah sumber-sumber duniamu untuk keuntungan orang lain. Dalam cara ini, kemurahan hatimu menyimpan suatu apa saudara? Menyimpan apa? Hadiah. Mari bersama-sama saya katakan hadiah. Atau menyimpan pahala di sorga. Use your worldly resources and to benefit others. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika kita memberi, itu artinya kita apa? Melakukan investasi di kekekalan. Saudara kalau melakukan investasi di dunia ini bisa hilang loh. Teman saya pernah cerita, saya sangat awam yang namanya forex ya. Tapi teman saya pernah cerita bahwa dalam tempo beberapa menit dia kehilangan 2,5 miliar. Ya. Ada orang bakar uang, dia memulai bisnis, tapi ternyata di luar perkiraan tidak laku. Ya. Nah, tetapi kalau saudara memberikan sumber-sumber yang Tuhan berikan kepada kamu bagi kerajaan Allah, maka itu akan menjadi investasi di kekekalan. Yang kelima, maaf kalau cepat-cepat saya 2 poin lagi ya. Berkemurahan hati itu mengapa? Karena ia akan pada gilirannya memberkati saya. It blesses me in return. Artinya bahwa orang yang memberi akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan, Ulangan 15 ayat 10. Berilah dengan penuh kemurahan dan lakukan itu tanpa hati yang bersungut. Maka karena ini Tuhan Allahmu akan memberkati engkau di dalam semua pekerjaanmu dan di dalam segala sesuatu yang dipegang oleh tanganmu. Saudara-saudara, walaupun motivasi kita bukan memberi supaya diberi oleh Tuhan, itu namanya main forecast atau main SDSB kalau saudara generasi itu atau saudara main lotre. Bukan itu motivasi kita. Kita nggak bisa membeli kasih Tuhan. Kita nggak pernah punya motivasi itu. Tetapi pada kenyataannya Alkitab menegaskan di banyak ayat Alkitab
bahwa ketika kita memberi diri kita, memberi uang kita, memberi tenaga kita, memberi pemikiran kita, berkemurahan hati kepada orang-orang, maka itu pada waktunya akan menjadi berkat bagi kita. Amin. Orang yang memberi akan diberkati berkelimpahan oleh Tuhan. Ya. Berkat itu bisa berupa kesehatan. Mungkin saudara tidak diberkati secara finansial, tapi mungkin anak-anakmu mendapat beasiswa, anak-anakmu cerdas, engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya. So kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, kamu harus tidak boleh egois. Saudara harus seperti Kristus yang memberikan kehidupannya kepada banyak orang. Orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang telah lebih dulu menabur bagi kerajaan Allah. Yang keenam, kita berkemurahan hati karena berkemurahan hati itu menghasilkan kebahagiaan. Mari bersama-sama saya katakan kebahagiaan. Kisah Rasul 20 ayat 35, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Pernah enggak saudara memberi sama orang terus saudara happy banget karena saudara memberi? Pernah enggak? Satu kali ada dua gadis remaja yang lusuh ya. Kelihatannya dia orang yang kelas bawah gitu, anak gadis dua orang. Saya lagi antri di belakangnya, mereka di ATM. Sampai dibaca-bacakan sama temennya, dia masukin, keluarin lagi. Saya pikir mesinnya rusak, saya lama nunggu. Ya, rupanya dia, ini long time ago, udah 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dia mau transfer beli pulsa untuk temannya barangkali, nggak sampai 100 ribu, 80 ribuan sekian. Saya pikir mesinnya rusak, bolak-balik dimasukin, saya udah lama nunggu. Lalu saya penasaran, Neng, ada apa Neng? Ini Pak mau kirim uang ke ini nomor rekeningnya. Ya, dia pikir rupanya mesinnya yang rusak. Padahal dia masukkan keluar itu ternyata uangnya nggak ada gitu, nggak ada. Lalu saya bilang udah dah, sini nomor rekeningnya. Lalu saya ambil ATM saya masukkan, saya bantu dia, saya transferkan uang saya kasih struknya sama dia. Saudara tahu bagaimana dia bahagianya, hormat saya. Makasih om, makasih om, makasih om. Waktu saya lakukan itu saya begitu happy sekali, ya. Saya senang sekali. Ya. Nah, tahun 95, 30 tahun youth ya, pemuda dan remaja di gereja itu. Waktu itu saya pikir apa yang saya lakukan ya sama anak-anak ini supaya supaya bisa habis pulang sekolah ada ekstrakurikuler, mereka nggak keluyuran. Lalu saya buka les bahasa Inggris 3 jam 1 hari dari Senin sampai Jumat, saya kasih les bahasa Inggris. Setelah saya kasih les bahasa Inggris, saya masak kepada mereka. Di Solo juga saya lakukan begitu waktu saya ke Solo. Saya beri free gitu kepada orang-orang yang mau saya bantu. Ini adalah kemurahan hati dalam hal skill ya, bukan uang. Tapi saya kasih makan mereka, saya les bahasa Inggris. Dan saya sudah lupakan itu. 15 tahun kemudian lebih, ada seorang yang DM saya. Dia inbox saya, dia bilang gini, Mas Gultom, esek kelingan ora kambe aku. Saya bilang, panjenengan itu siapa? Aku Heri kan banyak, saya bilang siapa Heri? Aku Mas Heri, aku suwe udah lama saya cari Mas Gultom, aku mau ngomong matur nuwun sama Mas Gultom, aku mau bilang terima kasih sama Gultom. Saya bilang terima kasih apa? Jadi rupanya ini anak yang namanya Heri ini, dulu dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, nol putul istilahnya. Begitu dia saya leskan bahasa Inggris, ternyata akhirnya dia mendaftar di sastra Inggris di Semarang, lalu lulus sarjana bahasa Inggris, kemudian dia menjadi guru bahasa Inggris sekarang di SMK negeri berapa gitu di Semarang, sehingga dia berterima kasih sekali sama saya, udah cari saya, dia bilang gini, waduh Mas Gultom, nek ora Mas Gultom yang kasih saya bahasa Inggris mungkin aku ora dadi uang gitu, saiki wis dadi uang. Jadi orang Jawa itu kalau sukses dibilang sudah jadi orang, mungkin dulu apa gitu, makhluk apa saya nggak tahu gitu ya. Jadi orang Jawa kan kalau udah sukses kan, saiki kuwi jadi uang gitu ya. Kamu sekarang udah jadi orang gitu ya. Jadi sebelumnya nggak tahu makhluk apa. Jadi Mas Gultom aku mau ngomong matur nuwun sangat karena Mas Gultom lah hidup saya diangkat.
saya bisa jadi orang seperti sekarang. Nah, jadi saya begitu bahagia, happy ketika mendengar kesaksian kecil ini dan ada teman-teman dia juga yang akhirnya keterima di perusahaan asing karena mereka tahu bahasa Inggris. Ya. Nah terakhir saudara-saudaraku, biasanya kalau yang terakhir langsung bilang puji Tuhan. Pemain musik bisa ke depan. Mengapa kita berkemurahan hati? Karena it makes me more like God. Jadi dengan bermurah hati itu akan membuat kita makin menyerupai Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Ketika saudara berkata, ku mau sepertimu Yesus, what do you mean by that? Apa yang saudara maksudkan ketika saudara mengatakan I want to be like Jesus, aku mau seperti Yesus. Ya, dengan cara apa? Meniru belas kasihannya. Kalau saudara baca seluruh Injil, maka sebenarnya banyak kata-kata yang selalu ditegaskan di Injil apa itu? Lalu tergeraklah ia oleh belas kasihan. Yesus selalu penuh dengan belas kasihan kepada mereka yang berkekurangan, yang tidak tergembalakan, yang sakit, yang kerasukan setan, yang ditolak karena masalah moral, yang ditolak oleh karena masalah gender. Dan banyak sekali orang-orang yang kehilangan apa yang menjadi jati diri mereka, bahkan mereka itu mengalami disorientasi hidup. Tetapi Yesus selalu move by compassion, digerakkan oleh belas kasihan. Jadi saudara-saudaraku, dengan berkemurahan hati, it makes me more like God. Makin membuat saya seperti Allah. Ya. Nah, mungkin di skip ke slide nomor 32 dengan cepat. How can I practice generosity? Bagaimana kita mempraktikkan kemurahan hati? Ya, ini dengan cepat saja. Ya. Alkitab mengatakan 2 Korintus 8 ayat 12, jika engkau sungguh-sungguh berhasrat untuk memberi, enggak penting banyaknya dalam engkau memberi. Ya. Nah, next. Ini dia. Pertama adalah, kenapa langsung dibuka dua ya, satu dulu. Pertama adalah penuh dengan pertimbangan. Buka. Ya, penuh dengan pertimbangan. Ya. Yang kedua adalah, next, secara antusias memberi. Yang ketiga apa? Harus dengan sukarela, enggak ada yang paksa. Dan yang terakhir adalah dengan penuh sukacita. Jangan ada seorang pun di antara kita yang merasa memberi itu sebagai sebuah paksaan atau kita ya, nanti ada kutuk kalau saudara nggak beri perpuluhan ya. Jangan. Motivasi kita memberi, apakah memberi pikiran, memberi tenaga, keahlian, memberikan uang, memberikan apapun, kemurahan hati kita, lakukan itu semua dengan penuh sukacita. Amin. Lakukan itu dengan penuh pertimbangan, dengan sukarela, dengan hati yang terpanggil untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam kemurahan hati. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kita nyanyi satu lagu dulu sebelum saya tutup dengan doa. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Ya. Lagu lama ini saudaraku ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Kau mengasihiku. Haleluya. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku.
sebagai alatmu seumur hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak hatiku harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi, pakailah, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini yang mengingatkan kami akan kemurahan hati Tuhan Yesus Kristus. Engkau selalu digerakkan oleh belas kasihan kepada orang-orang yang berkebutuhan, baik mereka yang ada di dalam penyakit, ada di dalam kesedihan, ada di dalam tidak tergembalakan, mereka yang terdiskriminasi, mereka yang termarginalkan. Tuhan, kami melihat betapa hati Tuhan selalu digerakkan oleh belas kasihan. Bapak, biarlah kami makin hari makin menyerupai Tuhan. Kami menemukan pada sore hari ini alasan-alasan mengapa kami berkemurahan hati. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan akan terus terngiang dalam hati kami. Berkati kami semua, pakai kami menjadi alat Tuhan untuk menjangkau dunia ini. Lewat belas kasihan Tuhan melalui hidup kami, dunia boleh percaya bahwa Engkaulah Allah yang hidup di tengah-tengah kami. Berkati gereja ini, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan tempat ini. Biar melalui gereja ini banyak orang-orang dipulihkan kepada Tuhan. Banyak keluarga-keluarga yang akan datang kepada Tuhan. Banyak orang muda akan berdamai dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati firman bersama katakan amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Haleluya, amin. Haleluya. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan sebagai pengumuman untuk kita semua bahwa mulai minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan untuk Natal. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop yang berwarna putih untuk dana Natal, boleh lambaikan tangan agar dibantu oleh petugas asyar yang bertugas. Terima kasih. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan, dan sekarang kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, dan berkati juga Tuhan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan memberi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tatap maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tatap maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kita akan menyaksikan Holocaust. Shalom Gereja Tuhan, berikut HOJ Update edisi pekan ini di tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Ibadah Joyful Kids diadakan setiap minggu bersamaan dengan ibadah raya minggu di ruangan Joyful Kids. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi Saudari Cahaya. Ibadah Junior Church diadakan setiap minggu jam 11 siang di ruangan JC. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi Saudari Monik. Ibadah FOC diadakan setiap hari Sabtu kecuali minggu pertama jam 5 sore di tempat ini. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di Instagram @_FOC Jakarta atau dapat menghubungi Saudari Indri. Baptisan air diadakan pada hari Sabtu minggu kedua. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi Bapak Roni Petrus. Penyerahan anak diadakan setiap minggu pertama. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi Sekretariat Gereja. Rumah Doa hari Sabtu digabung dengan Rumah Doa Online hari Rabu tanggal 27 November jam 8 malam via Zoom, dan Rumah Doa Onsite diadakan hari Kamis tanggal 28 November jam 7 malam di tempat ini. Silakan hubungi Gembala Core atau COT atau Sekretariat Gereja untuk info lebih lanjut. Bagi para pelayan, aktivis, dan jemaat, dihimbau untuk ikut serta dalam doa puasa bersama yang dimulai pada tanggal 30 November sampai 9 Desember 2024 dengan pokok doa sebagai berikut. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih untuk pelayanan Pastor Dr. Junivius Gultom yang dahsyat sore hari ini. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati berlimpah-limpah bersama seluruh keluarga. Juga semua pekerja yang sudah on fire melayani dengan luar biasa, semua dalam pos masing-masing yang dipercayakan Tuhan. Tuhan memberkati dengan luar biasa juga sepanjang minggu ke depan, tetap kuat dalam Tuhan. Jemaat-jemaat yang sudah beribadah hari ini dan datang dengan kerinduan untuk Tuhan, Tuhan akan memuaskan engkau. Seminggu ke depan akan jadi minggu yang produktif, minggu yang berbuah-buah. God bless semuanya. Shalom Papa Mama. Sesuai tema kita tahun ini, Bangkit Jadi Teranglah, kami Joyful Kids mengadakan Christmas Carol, di mana adik-adik Joyful Kids akan menjadi terang dengan berbagi kasih untuk orang-orang sekitar yang membutuhkan. Lalu jangan lupa abadikan dalam foto ya Papa Mama yang nantinya akan kita tayangkan pada Natal Joyful Kids
tanggal 14 Desember jam 10 pagi. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Kak Cahaya atau dapat menghubungi kakak-kakak Joyful Kids lainnya. Selamat jadi terang. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sedang dalam pergumulan atau rindu untuk didoakan, dapat menghubungi tim pastoral setelah selesai ibadah. Untuk info kegiatan lainnya, silakan hubungi Sekretariat Gereja atau bisa dilihat melalui Instagram @gbihoj. Sekian HOJ Update edisi pekan ini, sampai jumpa di minggu depan yang pastinya lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk sebagai pengingat kita, jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak sekolah minggu, kita akan ada ibadah Natal sekolah minggu tanggal 14 jam 10 pagi di tempat ini, dan sorenya untuk anak-anak mudanya jam 5 sore di sini, dan besoknya kita akan ada ibadah Natal 2 kali Bapak Ibu Saudara. Mohon dicatat dan diingat sebelum pulang kampung tanggal 15 Desember nanti kita akan ada ibadah Natal 2 kali jam 10 dan jam 4 sore. Baik, dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, izinkan saya bertanya, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Haleluya. Tugas kita sama-sama minggu depan kita harus membawa jiwa baru. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyudahi ibadah kami pada sore hari ini. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus memimpin hidup kami dimanapun kami berada. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, jadilah garam dan terang dunia dimanapun engkau berada. Di dalam penyertaan kasih Bapa kita dan cinta yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, mulai sore hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Haleluya, kita bersama-sama katakan amin. Bagi para